Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, NRP 521410027 dari kelas Bahasa Pemrograman A akan memberikan penjelasan mengenai final project kali ini. Final project kali ini tugasnya adalah membuat aplikasi Java dengan menggunakan GUI-nya dan juga menggunakan salah satu metode penyetokan data yaitu linked list. Final project kali ini saya membuat aplikasi berjudul Aircraft Technologies for You. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu. Ini nama project saya, Final Project. Kemudian di package-nya ada default package, ini kumpulan gambar-gambar yang saya jadikan yang saya masukkan di aplikasi saya. Gambar-gambar ini saya masukkan ke aplikasi saya melalui fungsi label yang ada di Java GUI-nya NetBeans ini. Kemudian kita mulai dari awal. Di bagian package final project-nya, saya buka terlebih dahulu main class-nya, yaitu Final Project Java. Ya, ini kelas Final Project-nya yang awal, yang digunakan untuk mengeload awal. Lah, ini di sini dari fungsi dari kelas ini hanyalah untuk mengakses JFrame from dari kelas home. Ini yang digunakan. Jadi ini di copy dari kelas home itu, dari kelas yang ada di home itu. Kemudian saya paste di sini. Jadi nanti tampilan awal ini akan menampilkan home yang awal. Yang pertama kali akan menampilkan home. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian home-nya. Ya. Ini tampilan dari JFrame from-nya home itu, kelas home.java. Ya, ini desain saya, desain awalnya. Kemudian untuk source code-nya dari kelas home ini hanya berisi, ya ini ada pertama saya menggunakan ini desain stok yang ada di NetBeans. Saya menggunakan desain Nimbus look and feel. Ini codingannya. Kemudian menampilkan desain saya tadi, init komponennya ini. Lah, dari home ini, untuk button tree atau button bantuan, dia akan mengelot JFrame from dari bantuan itu sendiri. Kemudian button 4 ini atau button keluar, dia akan menge-close program atau keluar dari program atau menutup aplikasi. Kemudian yang J button 2 ini adalah berisi untuk mengelot atau untuk mengakses menu kredit atau bagian dari kredit. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengeload atau mengakses J button 5 yang terakhir untuk mengeload atau mengakses menu. Ya. Ya, ini codingan untuk digunakan untuk codingan home sendiri, untuk ngeran home sendiri, untuk menjalankan JFrame from home sendiri. Kemudian lanjut ke selanjutnya, karena yang pertama tadi adalah button tree atau yang digunakan untuk mengakses bantuan, maka kita buka bantuan. Ya, ini adalah tampilan dari bantuan. Di sini ada label, kemudian ini text area, dan ini button untuk kembali ke home, fungsinya untuk itu. Ya, ini source code-nya. Oh ya, saya lupa, di home tadi desainnya ini label, ini gambar yang dimasukkan melalui fungsi label. Ini button. Yang ini button untuk mengakses ke menu, ini button untuk bantuan, ini button untuk kredit, dan ini button untuk keluar. Ya, saya lanjut ke bantuan tadi, kembali lagi. Ya, ini button untuk keluar. Kemudian shortcut-nya. Di button ini saya menggunakan linked list. Untuk apa? Linked list-nya itu digunakan untuk ditaruh di bagian text area dari bantuan itu sendiri. Jadi linked list-nya itu bernama bantuan. Kemudian saya hanya memberi satu indeks di linked list ini, yaitu ini. Isinya hanya ini, bantuan awal ini sebanyak ini. Kemudian saya tampilkan. Nah, untuk menampilkan di daerah text area itu, saya ngesetnya itu agar bisa tampil linked list yang kita masukkan paragraf penjelasan ini kita masukkan ke linked list kan. Kemudian di linked list itu agar bisa tampil di JText area, kita masukkan dulu JText area, kemudian titik,
Kemudian syntax bantuan .get 0. Kenapa 0? Karena indeks dari linked list itu sendiri yang saya pakai ini hanya satu kan, jadi indeksnya hanya ada 0. Jadi kemudian diakses. Kemudian JText area 1 line warp ini untuk apa ya? Untuk meratakan tulisan. Jadi ketika kekurangan tempatnya di satu kata itu kekurangan tempat di bagian mana di JText areanya, dia akan langsung meneruskan ke bawahnya, tidak langsung ke kanannya, jadi tetap kelihatan. Kemudian saya mengeset JText area 1 ini set editable-nya false. Karena apa? Saya tidak ingin teks area ini agar bisa diedit, saya tidak ingin. Saya inginnya ya udah dibaca aja gitu. Kemudian ini public bantuan. Ya semua void ini void data itu ya void yang digunakan untuk apa ya? Saya pakai untuk apa ya? Fungsi untuk memasukkan isi link listnya. Jadi bantuan add ini semuanya. Kemudian di public bantuan saya pertama ngeload init components, ya jelas lah untuk mengeload desain saya ini. Kemudian kemudian saya mengeload data terlebih dahulu, karena kalau misalnya tampil terlebih dahulu maka dia tidak mengerti ada link list ada isinya apa belum, atau memang terdeteksi belum ada isinya ketika saya mengurutkan tampil terlebih dahulu dibanding data. Jadi ketika data sudah ada, sudah masuk ke link listnya, maka tampil itu tadi ini. Kemudian yang tombol keluar atau J button 1 itu actionnya untuk kembali untuk menge-close dari JFrame from ini atau kembali ke home tadi. Selanjutnya tadi dari final project ini dari home ini, kemudian J button 4 tidak usah jelaskan karena dia untuk menge-close program. J button 2 isinya kredit, saya buka kredit ya. Lah ini hanya berisi label. Ya label ini digunakan untuk menampilkan aplikasi yang dibuat oleh siapa, saya gunakan itu. Kemudian namanya siapa, NRP kelas. Kemudian tombolnya kembali ke menu ini, kembali ke home. Ya ini shortcutnya saya tunjukkan. Di JFrame from edit ini saya hanya mengeditnya dari bagian JFrame from-nya aja. Labelnya saya edit langsung, saya ganti fontnya gitu aja, nggak usah langsung ada shortcut-nya lah ibaratnya. Nah ini jadi public credit hanya mengeload komponen desain saya. Nah ini yang button tadi, button kembali ke home ini, dia nge-close JFrame from ini. Kemudian selanjutnya setelah kredit lanjut ke menu. Ya inilah intinya dari program ini, menu. Lanjut ke menu ya. Ya ini tampilan menunya. Ini desain menu saya. Yang pertama ada label, kemudian button untuk sejarah pesawat terbang, kemudian button untuk klasifikasi pesawat terbang, button untuk komponen pesawat terbang, dan terakhir kuis untuk kemudian untuk kuis, button untuk kuis tentang pesawat terbang, dan terakhir untuk kembali ke home. Ya, di sini shortcutnya ya. Jadi menu ini juga hampir sama sih seperti dari bagian home, karena dia hanya menampilkan button-button dan isinya, jadi tampilannya itu hanya menampilkan komponen saja. Lah, yang pertama adalah button 4 atau button keluarnya, ya ini ada untuk nge-close JFrame from-nya aja. Kemudian button 1 untuk masuk ke sejarah pesawat atau JFrame from sejarah pesawat. Button 2 untuk masuk ke klasifikasi pesawat terbang. Tadi itu sejarah pesawat terbang. Kemudian button 3 untuk masuk ke JFrame from komponen pesawat terbang. Dan terakhir button 5 untuk masuk ke kuis tentang pesawat terbang. JFrame from kuis tentang pesawat terbang. Ya karena yang di sini awal itu adalah sejarah, masa kita masuk ke sejarah terlebih dahulu. Ya, ini adalah desainnya. Jadi di sini ada label, di sini ada text area, di sini ada label atau yang saya isi labelnya ikonnya menggunakan gambar. Ada 2 ini, jadi tampil terus. Kemudian button untuk kembali ke menu awal. Ini untuk untuk kembali ke artikel sebelumnya. Jadi nanti ada artikel di sini, bisa dilanjut, bisa kembali. Ya. Jadi nanti di sini tuh, ya ini saya jelaskan aja di ininya. Jadi dari semua bagian-bagian yang menggunakan link list selalu harus ada import Java util link list. Kemudian pertama saya membuat link list dengan nama sejarah. Saya kemudian membuat int dengan nama indeks dengan nilai inisialisasi awalnya 0. Lah ini void data.
metode datanya yaitu pertama untuk indeks 0 link list sejarahnya itu saya isi ini. Yang kedua saya isi ini. Indeks indeks 0 ya ini tadi ya. Ini indeks 0. Ini indeks 1. Ini indeks 2. Ini indeks 3. Ini indeks 3. Ini indeks 4. Ini indeks 5. Ini indeks 6. Loh, sorry. Ini indeks 6. Ya, ini indeks 6. Tadi indeks terakhir yang isi terakhir dari link list sejarah. Kemudian void tampil, ya ini tadi JText areanya itu saya set teksnya menggunakan string. Lah ini kan pas sejarah itu tadi link list string. Jadi sejarah get index. Kenapa index? Karena indeks pertama kan 0. Dan nanti ada penjelasan selanjutnya. Kemudian ini untuk merapikan tulisannya agar tidak terus ke sana, tetap bisa kelihatan. Kemudian ini agar tidak bisa diedit, hanya bisa dibaca. Nah, ini adalah fungsi sebenarnya untuk buttonnya sih. Ya, jadi ketika indeks terakhir tadi kan 6. Indeks link list terakhir kan tadi 6. Nah, ketika indeks sama dengan 6, maka JButton1 atau JButton lanjut, dia akan hilang, akan tidak kelihatan. Jadi tidak akan menambah indeksnya. Jadi ini fungsi untuk agar indeksnya tidak bertambah, agar tidak bingung programnya. Jadi ketika sudah indeksnya sampai 6, lanjutnya habis, hanya ada kembali. Nah, ini else if. Jadi ketika kurang daripada 6, dia tetap ada karena JButton set visible true. Kemudian yang untuk JButton 3 atau untuk button yang bagian mana? Untuk button kembali, jadi dia hanya tampil ketika ini dia ketika indeksnya 0 atau indeks awal atau belum ada apa-apa, dia tidak bisa kembali atau button kembalinya belum ada, agar tidak membingungkan program juga. Dan ketika indeksnya lebih besar daripada 0, karena ini kan indeks yang digunakan untuk mengisi pengelotan indeks link list ya, sama aja jadi ketika indeksnya lebih besar daripada 0, maka dia akan muncul. Nah, ini public sejarahnya itu mengelot init komponen atau desain saya, kemudian data terlebih dahulu agar tampil bisa mengelot data tersebut. Nah, kemudian baru tampil ini yang ditampilkan. Nah, ini saya memberi penjelasan masalah JButton1 atau lanjut. Jadi ketika diklik, ketika diperform, maka indeks yang tadi digunakan untuk mengisi link list dan syarat-syarat masalah buttonnya ini itu akan bertambah. Dari kan tadi indeksnya awalnya kan 0. Indeksnya kan awalnya 0. Lah, dia akan bertambah 1 plus. Dan juga ketika dia sudah bertambah, dia akan mengelot tampil lagi. Jadi ketika indeks tampil gitu. Indeks bertambah tampil lagi, indeks bertambah tampil lagi. Jadi link listnya bisa berurutan gitu. Kemudian yang ini untuk kembali ke menu dia itu untuk nge-close JFrame from sejarah ini. Kemudian yang JButton kembali atau kembali ke artikel sebelumnya ini, ya indeksnya berkurang. Jadi dia akan mundur gitu, atau link listnya mundur ke sebelumnya, ke urutan sebelumnya, dan dia akan mengelot tampil juga. Ya ini codingan dari run untuk mengakses sejarah itu. Jadi bisa di copy ke tempat lain agar sejarah bisa diakses dari situ. Ya. Selanjutnya tadi di menu ada apa ya? Tadi di menu ada menuju klasifikasi. Ya, saya jelaskan klasifikasi. Ya, ini adalah desain klasifikasi dari saya. Pertama ada label, terus button pesawat eksperimental, button untuk pesawat penumpang sipil, button untuk pesawat angkut, button untuk pesawat militer. Nah, ini gambar-gambarnya, ini dari label semua, ini juga label-label semua. Kemudian ini button untuk kembali ke menu tadi pemilihan fungsi-fungsi program tadi, ke sejarah, klasifikasi, komponen, sama quiz. Nah, ini text area untuk mengambilkan artikel masing-masing jika diklik itu. Ya, ini shortcutnya saya jelaskan. Jadi pertama itu link listnya bernama klasifikasi, kemudian divide data ini link listnya saya tambah isinya. Jadi yang pertama untuk indeks 0 atau indeks untuk milik pesawat eksperimental itu ada ini. Kemudian untuk pesawat jenis penumpang sipil itu ini. Untuk pesawat yang untuk pesawat angkut ada ini. Indeks kedua ini tadi indeks ke-1, indeks ke-0, indeks link listnya. Terus kemudian yang terakhir atau indeks ketiga pesawat militer. Oh ya, ini juga ada indeks kelima. Jadi agar tidak kosong gitu ketika teks areanya baru dimulai,
Saya kasih indeks berapa ini? 1 2 0 1 2 3 4 indeks keempat. Jadi kemudian void tampilnya, metode tampilnya. Jadi di teks area 1 itu tadi yang besar tadi itu, saya set teksnya itu saya isi dalamnya itu menggunakan link list dengan nomor indeksnya 4. Kenapa 4? Saya kan tadi bilang saya menggunakan indeks 4 ini. Jadi agar tidak kosong gitu. Jadi memberitahu pengguna, pilih dulu salah satu klasifikasi pesawat. Nah, terus kemudian set line warp untuk merapikan, kemudian merapikan tulisan, kemudian set edit full force agarnya bisa dibaca, tidak bisa diedit. Nah, pabrik dari klasifikasi ini menampilkan desain init komponen itu, kemudian data terlebih dahulu agar bisa di-load oleh tampil, data linkisnya tadi itu, kemudian tampil mengeload ini semua. Nah, ini dari button masing-masing itu tadi. Ini button, ini agak kebalik sih sebenarnya. Jadi yang button ini mestinya ada di sini. Saya tapi tidak bisa mindahnya karena sudah terlanjur ke load. Sudah terlanjur ketekan duluan, ketekan 2 kali duluan. Jadi yang ini tuh button untuk pesawat penumpang sipil. Nah, pesawat penumpang sipil itu ketika diklik, ketika di perform, dia akan set text Java text area 1 itu dengan indeks link list 1. Jadi akan keluar deskripsi dari pesawat penumpang sipil itu sendiri. Kemudian line warp ini sudah tahu kan fungsinya untuk merapikan, dan kemudian ini agar tidak bisa diedit. Kemudian yang ini sama saja sih sebenarnya, ya ini saya untuk apa namanya, Java button 1 atau bagian pesawat eksperimental. Jadi dia mengelok untuk mengeset Java text area 1 itu di set teksnya, set dalamnya itu menggunakan link list dengan indeks 0, mendapatkan get 0 ini indeks link list 0. Kemudian sudah tahu ininya untuk merapikan dan agar tidak bisa diedit. Kemudian yang ini atau yang bagian dari apa namanya, Java button 3 itu bagian dari milik pesawat pesawat angkut. Jadi pesawat angkut ini, jadi Java text area itu set teksnya di set dalamnya menggunakan link list klasifikasi indeks 2. Nah, kemudian untuk merapikan dan agar tidak bisa diedit, ya bisa dibaca. Kemudian yang terakhir ini untuk pesawat militer. Pesawat militer itu ketika buttonnya diklik, maka dia akan mengeset teks di Java text area 1 menjadi isinya itu link list klasifikasi G3 atau indeks 3. Nah, ini untuk merapikan agar tidak bisa diedit. Kemudian yang terakhir kembali ke menu tombol tadi itu agar untuk nge-close JFrame from itu sendiri, JFrame from dari klasifikasi itu sendiri. Ya, kemudian lanjut ke kemudian kita cek dulu menu. Sebentar, saya cek dulu apa masih jalan. Oh, jalan. Kemudian kita cek menu, bagian menu. Ya, selanjutnya adalah bagian komponen atau kelas JFrame from komponen. Ya, di komponen saya buka. Ya, ini desain saya untuk JFrame from bagian komponen ada label, button untuk sayap, button untuk mesin jet, button untuk pengendali, button untuk stabilitas pesawat, dan button untuk aerodinamika. Nah, ini JText area untuk menampilkan deskripsi dari masing-masing komponen ini. Kemudian button untuk kembali ke menu. Ya. Jadi di sini saya jelaskan ya. Jadi di sini di link listnya saya menamai dengan komponen. Kemudian untuk datanya itu saya isi komponen untuk bagian link list indeks 0 itu saya isi untuk deskripsi sayap. Kemudian link list di indeks 1 saya isi untuk deskripsi apa ini ya, deskripsi mesin jet. Kemudian selanjutnya ini untuk pengendali indeks 3. Ya, ini komponen itu yang indeks ke berapa ini, indeks kedua itu diisi untuk bagian pengendali, indeks ketiga komponen link list indeks ketiga diisi untuk stabilitas pesawat, yang terakhir untuk indeks ke berapa ini, berarti keempat diisi untuk indeks untuk bagian komponen aerodinamika. Nah, kemudian yang terakhir indeks kelima ini kenapa ada? Karena saya ingin JText areanya itu tidak kosong. Untuk mengeset void tampil utamanya itu saya gunakan indeks kelima. Jadi pilih salah satu komponen terlebih dahulu untuk memberitahu user. Nah, void tampilnya hanya itu sih. Jadi di setiap button dari klasifikasi dan komponen itu button yang punya rumus untuk punya codingan untuk menampilkan deskripsi dari setiap komponen. Dari tampil itu hanya menampilkan JText area awal aja, yang di awalnya ada apa. Kemudian yang di pabrik komponennya itu mengelot unit komponen, desainnya, terus kemudian data terlebih dahulu agar tampil bisa ngelot. Nah, sudah.
Kemudian di J button action 1 atau J button ketika diklik itu bagian sayap, maka dia akan mengelot di JText area 1 ini akan di set teksnya menjadi isi dari linked list komponen indeks 0. Kemudian melakukan dan hanya bisa untuk merapikan dan agar hanya bisa dibaca. Kemudian kemudian yang J di J button 2 itu ketika diklik maka dia akan ngeset JText area 1 komponennya itu JText area 1 isinya dengan linked list komponen indeks 1. Kemudian untuk J button 3 atau bagian J button 3 itu JText J button 3 itu ini tadi untuk komponen saya lupa ya. Mesin jet komponen 2 itu J button 2 itu mesin jet. Kemudian yang ke selanjutnya itu untuk J button 3 untuk pengendali, maka dia akan mengeset JText area 1 ketika diklik menjadi isinya itu linked list komponen indeks 2. Kemudian selanjutnya juga sama seperti itu. Jadi ketika ini diklik J button 4, maka dia akan mengeset isi dari JText area 1 itu dengan linked list indeks 3. Kemudian ini untuk dibaca dan agar untuk menata agar rapi tulisannya, agar bisa tetap dibaca, tetap kelihatan. Kemudian editable itu agar tidak set editable false agar tidak bisa diedit. Kemudian yang J button 5 atau yang bagian dari komponen aerodinamika, yaitu JText area 1 itu di set ketika diklik maka JText area 1 itu akan di set teksnya isinya dengan komponen linked list komponen indeks 4. Kemudian ini untuk rapikan dan agar hanya bisa dibaca. Kemudian yang dispose ini J button kembali ke menu awal tadi itu. Jadi dia akan jika diklik maka akan meng-close JFrame from itu sendiri. Dan setelah menu ada kemudian setelah bagian menu komponen, kemudian ada J button 5 yang berisi tulisan tentang kuis pesawat terbang, Jadi di sini itu akan mengelot JFrame from kuis. Ya, kita lanjut ke kuis. Nah, ini desain tentang kuis, ini label, ini kemudian ada text area, kemudian ada radio button untuk memilih jawabannya nanti, kemudian itu kembali ke menu. Dan ini untuk lanjut ke soal selanjutnya. Ini lanjut, ini kembali ke menu. Jadi shortcut-nya itu saya membuat link list terlebih dahulu dengan nama kuis, indeksnya 0, yaitu agar lanjut nanti bisa berfungsi seperti yang tadi dijelaskan. Terus ada score. Nah, di void data saya akan untuk mengisi data dari link list itu sendiri. Jadi yang indeks 0 itu soal 1, indeks 1 itu soal 2, indeks 2 itu soal 3, indeks 4 itu soal indeks 3 itu soal 4, kemudian indeks 4 itu soal 5. Nah, ini tuh semua ditambahkan ke link list. Kemudian untuk selanjutnya indeks ke 5 sampai ke indeks ke 5 sampai ke berapa ini? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indeks ke 5 sampai 10 itu untuk menampilkan saya gunakan isi link list itu untuk diisi hasil nilainya nanti. Jadi seperti ini. Kemudian ada public void button group. Jadi button group saya membuat button group 1 yang isinya itu adalah JRadio button 1 sampai 4. Kemudian tampil. Nah, tampilnya ada penjelasannya. Jadi ketika indeks sama dengan 5 atau soal telah berakhir tadi kan indeksnya sampai 4 saja, maka JRadio button itu akan tidak ada yang tampil semua, akan sudah habis lah, ibaratnya sudah dihilangkan dari JFrame from-nya, di set visible-nya di false, dihilangkan, tidak ditampilkan. Kemudian J button 2 atau lanjutnya itu button lanjut akan tidak ditampilkan juga di JFrame from-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian set text-nya. Jadi ketika ini skor 1 sampai dengan skor 0 sampai dengan 5 indeks skornya. Jadi ketika skor sama dengan 5, maka Java text area itu yang jika indeksnya sudah ke 5 ya tadi ya, ini kan masuk ke if ini, maka dia akan diisi bagian JText area 1 itu dengan kuis atau link list kuis indeks 5. Kemudian skornya 4 itu link list kuis indeks 6 dan selanjutnya ini ada banyak. Kemudian ketika indeksnya bukan sama dengan 5, maka JText area 1 itu akan diisi dengan link list kuis dan indeksnya itu berdasarkan indeks tadi, indeks ini. Jadi ini akan ada permainan di bagian tombolnya.
Jadi kemudian ini untuk merapikan dan akarnya bisa dibaca. Nah, ini public int score, metode int score. Jadi ini untuk pertambahan skor, untuk pengaturan skor. Jadi ketika J radio button itu dipilih, J radio button dipilih, jika indeksnya itu indeks 1, jadi ini soal kedua, maka skor akan bertambah 1. Jadi ketika kita memilih A, ini kan J radio button 1 kan A, maka ketika indeks 1 atau soal nomor 2 dijawab A, maka benar atau bertambah 1 skornya. Kemudian ini juga sama seperti itu. Jadi ketika jawabannya ini adalah J radio button itu B, ketika B dipilih untuk indeks 3 dan 4 atau indeks 3 atau 4. Jadi indeks 3 atau 4 itu soal nomor 4 dan 5, maka skor akan bertambah 1. Kemudian untuk J button 3 atau C itu, jadi ketika soal nomor 3 itu dijawab dengan C, maka skor akan bertambah 1. Kemudian ketika J button radio port atau D, ketika indeks 0 atau soal nomor 1 dijawab D, maka skor akan bertambah. Nah, ini return skor, kembali lagi ke skor gitu. Return ke skor bagian skor ini kalau nggak salah. Effect int score. Kemudian public quiz ini mengeload init komponen atau desain saya. Kemudian pattern group itu tadi, pattern groupnya di load dulu. Kemudian agar bisa fungsinya digunakan pattern groupnya nanti ini. Kemudian data dari yang saya masukkan ke link list itu tadi. Kemudian score, skor itu tadi yang saya masukkan ini, public int score di load, kemudian baru tampil. Jadi ketika ini susunannya berbeda, maka akan berbeda juga. Jadi data terlebih dahulu, ketika datanya sudah tahu, maka kita masukkan fungsi syarat skor, kemudian baru kita masukkan tampil. Jadi tampilnya nanti bisa mengelot data dan skor. Ya, seperti itu. Kemudian untuk button to action performer, jadi ketika lanjut diklik atau button lanjut diklik, maka dia akan mengelot skor terlebih dahulu. Jadi dia akan mengakses jawaban itu tadi dengan syarat-syarat skor itu tadi. Kemudian dia akan mengakses fungsi button group tadi. Kemudian dia akan clear selection di button group. Jadi semua pilihan di button group akan clear lagi. Jadi kosong semua pilihan di button J radio button 1 sampai dengan 4. Kemudian indeks akan bertambah. Nah, setelah indeks bertambah, baru dia akan menampilkan soal selanjutnya atau indeks selanjutnya. Nah, ini untuk kembali ke menu, dia itu di Nah, ini untuk menu dia itu akan menutup program tersebut atau JVM from tersebut, JVM from quiz tersebut. Ya, sudah selesai. Ini hanya codingan agar bisa di copy ke kelas lain agar bisa diakses. Ya, sekarang kita lanjut ke demo program. Saya demokan langsung. Saya demokan langsung ya. Kita tampilkan. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, ini desainnya. Karena ini bootstyle jadi dia lebih halus desainnya. Ini kan sudah ada desainnya. Jadi pertama saya lihat bantuan. Jadi di bantuan ini ada link list yang tadi ditampilkan. Kemudian kembali kredit. Di kredit yang tadi hanya ada label-label. Jadi ketika dia lanjut kemudian kembali, ini akan kembali ke menu lagi. Kemudian saya lanjutnya ke menu. Jadi di menu itu ada sejarah pesawat terbang. Akan mengakses ke JVM from sejarah. Jadi di sini hanya ada tulisan dan kembali kenapa tidak tampil, karena tadi ada syarat yang mengisyaratkan ketika indeksnya baru awal kembali tidak tampil, tapi ketika lanjut dia akan tampil. Dan lanjut ketika dia lanjutnya habis indeks terakhir, maka lanjutnya hilang. Tapi ketika kembali lagi dia akan hadir lagi. Seperti itulah. Dan ini ada labelnya, ini ada isinya, penjelasannya secara awal. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu, kita mengakses klasifikasi. Di klasifikasi ada ini semua label button-button. Jadi saya tidak bisa saya hanya menampilkan ini langsung. Jadi untuk mengetahui pesawat eksperimental yang mana, masih yang mana, ini ada gambarnya. Kemudian untuk mengklik deskripsinya, klik pesawat eksperimental. Jadi di pesawat eksperimentalnya akan jelaskan seperti ini. Jadi ketika diklik ini akan link listnya akan diakses, kemudian ditampilkan di JTEX areanya. Kembali lagi kita lanjut ke komponen pesawat terbang, hampir sama seperti klasifikasi. Jadi ketika sayap ini ada gambarnya semua. Jadi ketika sayap diklik, maka akan keluar deskripsinya atau link listnya diakses, ditaruh di set text di JTEX area 1. Semuanya akan pas dan kita kembali ke menu. Kini kita lanjutkan dengan kuis yang lebih seru. Ini ada kuisnya. Jadi ini yang pertama dia langsung mengelot ke indeks yang pertama, indeks ke 0. Link listnya ini ada soalnya. Kita jawab. Setelah aku jawab D,
Kita lanjut, maka dia akan clear langsung ke button group yang fungsi untuk meng-clear selection tadi. Kita lanjut ke index selanjutnya, lini selanjutnya diakses. Kemudian misalnya saya isi A ini, kemudian lanjut saya isi C, kemudian ini saya isi B, saya isi ini semua diakses link listnya dan dia akan di clear selection. Tapi dia akan mengakses core dulu. Jadi kita tidak ketika kita sudah memilih dia mengakses core dulu. Jadi pilihan kita itu dimasukkan ke score dulu benar apa enggak. Jadi bukan ketika kita next baru kita lampir lagi baru kita score. Karena ketika clear selection lebih dulu daripada score maka nilai kita tidak akan masuk, kita dianggap tidak menjawab karena clear selection terlebih dahulu. Jadi saya menaruh fungsinya clear selection di bawah fungsi score. Ketika diakses di lanjut itu di button lanjut. Jadi kemudian ini saya capai misalnya. Dan kemudian button Jira button tadi atau button grab 1 akan dihilangkan. Lanjut juga dihilangkan dan hanya menampilkan nilai dan button untuk kembali ke menu. Dan ini nilai saya diakses dari link list juga tadi saya masukkan. Link list index berapa saya lupa tadi. Nilai kan ada if-nya kan, nilai jika nilai Anda segini, nilai Anda 5 atau tambah indeks 1 itu, maka nilainya seperti ini. Ini saya nilainya benar semua. Kembali ke menu. Dan kembali ke menu awal. Ya sudah, itu tadi semua deskripsi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan Pak Aris. Mohon maaf Pak Aris ya. Mohon maaf banget Pak, ini saya buatnya memang agak terlalu terburu-buru Pak. Buat videonya saya agak ngeredek soalnya. Maaf Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.